Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiku channel. Halo bunda-bunda bestiku semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ini mamiku lagi sarapan dulu sebelum memulai aktivitas hari ini. Sarapannya dimulai pakai kurma dan tetap gak ketinggalan bubur ya besti. Sama ada kue sedikit sisa kemarin. Tapi pas lagi mau ngambil buah ternyata ada yang nemplok di tembok nih besti. Suamiku pasang jebakan untuk cicak di sini. Setelah sekian lama akhirnya ada juga yang nyantol ya. Karena cicak-cicak di sini ternyata rada pintar kayaknya. Udah lama pasang ginian, tapi baru dapat satu. Ini pun yang kecil ya besti. Ini masih pada berantakan karena mamiko kali ini mau general cleaning. Terutama mau nyikatin kamar mandi atas ya. Ini kamar mandi anakku yang pertama, kakak Keisha. Tapi nantinya akan jadi kamar mandi berdua ya dengan anakku yang kedua, Dede Alisa atau yang biasa dipanggil Babysa. Karena sekarang udah nggak baik lagi, jadi dipanggilnya Dede Alisa aja ya. Kalau aku nyikatin kamar mandi punya urutan tersendiri ya besti. Karena aku tuh kalau kerja memang harus berurutan. Makanya kalau di tempat yang baru atau ada perubahan tuh rasanya kayak bingung gitu loh besti. Ini karena aku punya penyakit OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi kalau kerja tuh harus berurutan, harus berulang. Jangan bosan ya besti dengar tentang OCD di vlog atau sharingnya Mami Cool ini. Barangkali ada yang baru mampir di videoku ini dan bertanya-tanya kenapa sih kerjanya aneh banget gitu ya. Harus detail banget, harus berurutan, harus berkali-kali. Itulah yang dialami penyakit OCD. Mungkin bunda-bunda atau besti-besti semua ada yang belum tahu ya. Maksudnya belum tahu mengenai OCD juga. Tapi bunda-bunda bestiku semuanya, kalau mungkin ada yang mengalami hal yang sama seperti aku ini kerjanya atau cara bersih-bersihnya, jangan melabelkan langsung kalau itu OCD ya besti. Bunda-bunda atau bestiku semuanya harus tetap ke psikolog, jangan self-diagnose atau langsung mengira-ngira oh apa aku ini OCD ya. Kalau aku sendiri, aku pribadi tuh udah periksa ke dokter atau psikolog dan aku memang sudah didiagnosa kalau aku punya OCD. Sebelum lanjut ke sharingnya, balik dulu ke video ya besti. Jadi urutanku itu kalau bersihin kamar mandi tadi diobat dulu pakai chemical yang biru-biru itu loh, yang Porstek sama Harpic. Udah didiamin dulu tuh tadi beberapa menit. Terus lanjut aku bersihin bagian shower. Ini aku lagi nyobain obat yang baru aku beli karena aku ngeliat reviewnya di TikTok Shop tuh bagus-bagus. Ya udah akhirnya aku nyobain, katanya bisa ngilangin kerak-kerak yang bandel atau yang kuning-kuning gitu loh. Di kamar mandi kan suka ada ya di sela-sela kloset, sela-sela lantai. Ini aku oles-olesin semuanya. Kemudian aku baru sikatin deh. Kalau nyikatin kamar mandi ini sebenarnya nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga yang ekstra ya. Karena kamar mandinya juga masih terbilang baru, nggak terlalu banyak noda-noda yang bandel gitu loh. Dan yang pakai juga cuma satu orang, anakku Kak Keisha. Paling kalau aku pakai kamar mandi ini tuh cuman buat numpang buang air kecil. Itu pun jarang, atau biasanya aku buat bilasin kain pel kalau lagi bersih-bersih di lantai atas, lagi ngepel gitu besti. Tapi walaupun kamar mandinya kecil dan gak terlalu banyak noda yang bandel, tetap aja aku tuh kalau GC gini, general cleaning, sikatin kamar mandi itu bisa hampir 1 jam kalau untuk kamar mandi segini aja. Apalagi kamar mandi yang di kamar aku itu lebih besar dari ini, makanya kalau bersihin kamar mandi yang di kamarku tuh bisa 1 jam lebih besti. Kebayang kalau kamar mandinya ada bathtubnya, bisa 2 jam kayaknya aku bersihin kamar mandi doang. Setelah itu badanku pada remuk semua besti. By the way, jangan salfok dengan baju yang aku pakai ini ya besti, karena kelihatannya kok itu-itu aja. Video ini tuh masih lanjutan dari video sebelumnya yang aku melakukan morning routine bersih-bersih dapur itu loh besti. Jadi aku masih pakai baju yang sama ya. Dan memang aku tuh kalau pakai baju biasanya ada khusus untuk bersih-bersih, seminggu sekali baru ganti. Karena dipakainya cuman buat ngepel doang, cuman buat bersih-bersih kayak gini. Terus abis mandi aku ganti lagi dengan baju yang baru. Nah kalau baju untuk tidur itu biasanya diganti setiap hari ya besti. Aku biasanya kalau lagi nggak bikin video kayak gini, bersih-bersihnya atau ngepelnya tuh pakai baju tangan pendek dan celana pendek ya besti. Pokoknya baju tidur yang bekas malam itu biasanya aku pakai buat ngepel, buat bersih-bersih. Makanya baju kayak gini yang panjang gini
gini tuh seminggu sekali baru ganti. Paling dipakai buat nganterin anak ke daycare sebentar terus balik lagi ya udah gitu. Sayang kan kalau baju setiap hari harus diganti kalau dipakainya cuma sebentar-sebentar. Oke, balik lagi ke video. Setelah aku nyikatin lantai dan gosokin dinding kamar mandi, aku bilas dengan guyur pakai shower gini ya besti. Sebelumnya tuh aku udah guyur pakai karbo dulu semuanya. Setelah diguyur semuanya, setelah dibilas, baru aku lanjut bersihin kloset ya. Biasanya bersihin kloset tuh emang bagian paling terakhir. Ini juga tadi klosetnya udah dikasih obat dan udah didiemin beberapa saat biar kotoran-kotoran atau kuman-kuman yang membandel bisa langsung segera terangkat. Terus baru digosokin deh semuanya satu-satu ya. Aku tuh gosokinnya dimulai dari tempat duduknya dulu, terus bagian belakangnya gini sampai ke dalam-dalamnya besti. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok OCD nggak gelian gitu, nggak jijian bersihin nyikatin WC kayak begini. Justru aku tuh bakal jijik kalau ada kotoran-kotoran yang bandel nempel-nempel gitu di kloset atau bekas-bekas gitu ya besti. Apalagi kalau ada warna kuning, ada warna hitam-hitam gitu, pokoknya nggak betah deh ngelihatnya. Dan ini aku juga bersihinnya pakai sarung tangan ya, jadi biar kalau kena chemical tangannya juga nggak rusak, nggak pecah-pecah. Kadang juga berasa gatel gitu besti. Nah ini aku bersihin rambut-rambut yang ada di sikat ya besti. Aku tuh paling geli gitu, paling jijik kalau ada rambut-rambut nempel. Pokoknya aku nggak mau ada rambut nempel di sikat. Makanya ya beginilah yang bikin kerjaanku lama, untuk ngabisin waktu lah pokoknya kalau udah bersih-bersih, apalagi nyikatin kamar mandi. Gak kerasa tuh kadang waktu udah sore lagi. Makanya aku tuh kalau general cleaning harus punya waktu khusus. Biasanya aku ambil 2 hari ya untuk atas bawah. Sehari di bawah, sehari di atas. Nggak bisa itu seharian aja untuk atas bawah, bengek besti. Setelah selesai nyikatin toiletnya, aku guyur-guyur lagi untuk bilasin semuanya kayak gini besti. Bekas-bekas sabunnya, bekas-bekas chemicalnya. Baru setelah dibilas, aku mau lap-lapin dulu lagi klosetnya biar nggak basah-basah gitu. Jadi biar terlihat kering ya besti. Walaupun ini kamar mandi basah, tapi aku tuh suka nggak betah kalau ngelihat toilet basah gitu. Pokoknya di bagian terakhir, aku tuh selalu ngelap-ngelapin semua pakai kanebo. Sampai ke sampo-sampo, ke sabun-sabun ya besti. Baru setelah itu aku bersihin kaca atau cermin kamar mandi. Kalau ini biasanya aku pakai pembersih kaca yang merek Celing itu loh besti. Terakhir dielap lagi pakai kanebo dan elap kering. Karena bekas cipratan-cipratan tadi aku ngeguyur, kalau nggak dibersihin gini, nggak dielapin tuh biasanya suka ada bercak-bercak gitu. Dan akhirnya cerminnya pasti jadi nggak enak dilihat gitu ya. Setelah selesai merapikan lagi perlengkapan mandi dan lap-lap cermin, aku mau nyuciin dulu keranjang cucian ini ya besti. Walaupun gak begitu kotor, tapi aku mau cuciin aja karena takut ada virus, bakteri bekas cucian kotor ya. Ini gak sering sih aku nyucinya. Biasanya paling 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali baru aku cuciin lagi. Kalau lebih seringnya sih aku disemprot-semprot aja pakai sanitizer gitu loh, atau enggak pakai disinfektan. Walaupun pandemi udah berakhir, OCD belum berakhir ya besti. Tapi aku nggak akan menyerah, akan terus berusaha untuk sembuh dari OCD. Mas sekarang nikmatin aja yang aku jalanin ini, walaupun seperti terlihat tidak normal. Tujuannya yang penting untuk hidup sehat aja ya besti. Mau gimana lagi, ikhlas aja nerima apa yang udah jadi ketetapan Allah. Udah selesai nyikatin kamar mandinya, aku elapin bagian pintu nih sampai ke pintu-pintu nggak tuh besti. Kenapa sih pintu harus dilapin? Karena emang banyak debu-debu gitu besti. Walaupun nggak ngaruh sebenarnya, cuman pengen bersih aja gitu loh. Alhamdulillah selesai sudah bersihin kamar mandinya, nyikatin kamar mandi. Ini aku mau balikin barang-barang ke lantai bawah dan nyuciin sendal sama tempat sampahnya kakak Keisha. Sebelum lanjutin kerjaan lagi, aku mau isi bensin dulu nih besti. Nikmat banget makan pakai makanan warteg, sederhana, murah, meriah, bahagia pokoknya. Sampai di sini dulu sharing dan vlognya Mamiko kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya besti. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.